Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel kami. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah muatan pelajaran IPS. Ini adalah video yang keempat. Di video yang keempat akan dibahas soal nomor 16 sampai soal nomor 20. Soal yang ke-16, Pak Nanyo seorang supir. Setiap hari Pak Nanyo mengantarkan sayur ke kota. Dalam prinsip ekonomi, kegiatan Pak Nanyo tersebut tergolong kegiatan distribusi. Manfaat dari kegiatan tersebut adalah A. Menambah nilai guna suatu benda. B. Mempercepat sampainya hasil produksi kepada konsumen. C. Memperkecil dan menurunkan kuantitas dan kualitas produksi. Atau D. Memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di sini kita perhatikan pertanyaannya adalah manfaat dari kegiatan distribusi ya. Nah, kira-kira apa manfaatnya? Di sini dijelaskan atau disebutkan ya. Manfaat dari kegiatan distribusi dalam perekonomian yang pertama adalah menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen. Nah, berarti di sini ada jawaban ya bahwa salah satu dari manfaat kegiatan distribusi itu adalah mempercepat sampainya hasil produksi kepada konsumen. Jadi jawabannya adalah B ya. Selanjutnya soal yang ke-17. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Yang kedua, modal berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Kemudian yang ketiga, para penanam modal mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada pengusaha. Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari salah satu jenis usaha ekonomi yang disebut A. Perseroan terbatas atau PT. Yang B. Koperasi. C. CV atau persekutuan komanditer. Atau D. BUMN. Nah, kira-kira mana jawabannya? Nah, di sini dijelaskan ya mengenai persekutuan komanditer itu apa. Persekutuan komanditer adalah aliansi atau kerjasama yang didirikan oleh seseorang untuk menjalankan bisnisnya. Orang yang menjalankan perusahaan ini juga seorang pemimpin. Ada dua aliansi dalam bisnis CV, sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah orang yang bertanggung jawab menjalankan bisnis. Sekutu aktif ini memiliki hak melakukan semua hal yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan, termasuk perjanjian pihak ketiga. Sekutu aktif sering disebut sebagai perusahaan pengelola atau persero. Kedua, sekutu pasif. Sekutu pasif adalah sekutu yang menginvestasikan modalnya dengan perjanjian tertulis internal kedua belah pihak di suatu perusahaan. Dan di sini dijelaskan juga mengenai ciri-ciri dari persekutuan komanditer. Yang pertama, itu terdiri dari dua atau lebih pihak pendiri ya. Kemudian yang kedua, setidaknya memiliki dua pihak atau sekutu, yaitu sekutu aktif atau disebut dengan komplementer dan sekutu pasif atau komanditer. Kemudian yang ketiga, sekutu aktif berperan dalam mengelola perusahaan, sementara sekutu pasif tugasnya adalah menanamkan modal. Nah, jadi di soal yang ke-17 ini, poin 1, poin 2, poin 3 ini adalah termasuk pada ciri-ciri dari persekutuan komanditer ya atau CV. Jadi jawabannya untuk soal yang ke-17 ini adalah C ya. Selanjutnya soal yang ke-18. Dahulu banyak bangsa Eropa yang ingin menguasai Indonesia. Dikarenakan apa? Dikarenakan Indonesia kaya akan rempah-rempah. Negara yang pertama kali memulai ekspedisi terhadap bangsa Indonesia adalah A. Belanda, B. Prancis, C. Portugis, atau D. Inggris. Nah, kira-kira mana jawabannya? Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Hartmann. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia terjadi pada tahun 1596 ya di Pelabuhan Banten. Tujuan Belanda datang pertama kali ke Indonesia adalah melakukan misi dagang. Namun, misi dagang pertama ini mengalami kegagalan karena sikap arogan para awak kapal. Pihak Belanda mendapatkan informasi mengenai kekayaan alam Nusantara, terutama rempah-rempah. Nah, pada tahun 1598, ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Heemskerck tiba di Pelabuhan Banten. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Maluku dipimpin oleh Jacob van Eyck. Nah, jadi negara yang pertama kali memulai ekspedisi terhadap bangsa Indonesia itu adalah Belanda ya. Jadi jawabannya A untuk soal yang ke-18 ini. Selanjutnya soal yang ke-19. Perhatikan gambar di bawah ini. Monumen di samping dibangun guna memperingati peristiwa serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah A. Letkol Soeharto, B. Ahmad Tahir,
C. Dr. Karyadi, atau D. Jenderal Sudirman. Nah, kira-kira mana jawabannya? Monumen serangan umum 1 Maret berada di area sekitar Museum Benteng Fredericburg, ya, yaitu tepat di depan kantor Pos Besar Yogyakarta. Monumen ini dibangun untuk memperingati serangan tentara Indonesia terhadap Belanda pada tanggal 1 Maret 1949. Ketika itu negara Indonesia telah dianggap lumpuh dan tidak ada oleh Belanda. Untuk membuktikan bahwa negara Indonesia masih ada, maka dilakukan serangan besar-besaran. Serangan ini dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade 10 Daerah Wehkras 3. Dalam peperangan itu, kota Yogyakarta saat itu berhasil diduduki oleh TNI selama 6 jam sampai dengan pukul 12. Sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, dengan keberhasilan serangan umum 1 Maret ini, maka moral TNI semakin meningkat dan mampu mematahkan propaganda yang dilakukan Belanda. Jadi, monumen di samping ini adalah peringatan ya tentang peristiwa serangan umum 1 Maret di Yogyakarta, yang tokohnya itu adalah Letnan Kolonel Soeharto. Jadi jawabannya untuk soal yang ke-19 ini adalah A, ya, Letnan Kolonel Soeharto. Selanjutnya soal yang ke-20, perhatikan pernyataan berikut. Mempunyai rasa nasionalis yang tinggi, yang kedua perjuangan bersifat kedaerahan, yang ketiga adanya persenjataan yang memadai, yang keempat Belanda memiliki politik mengadu domba. Nah, ini kira-kira dari pernyataan di atas yang merupakan penyebab kegagalan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah sebelum Sumpah Pemuda adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, atau D. 2 dan 4. Kita perhatikan ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan ya Indonesia merdeka. Yang pertama adalah perjuangan bersifat lokal atau kedaerahan, tidak secara serentak. Kemudian yang kedua, secara fisik menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, atau senjata tradisional lainnya, sehingga kalah dalam persenjataan. Yang ketiga, dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik seperti tokoh agama atau bangsawan. Kemudian yang keempat, bersifat sporadis atau musiman. Kemudian yang kelima, efektifnya politik adu domba atau disebut dengan divide et impera. Nah, berarti kita tentukan jawaban dari soal yang ke-20 ini adalah 2 dan 4 ya, di mana yang 2 ini perjuangan bersifat kedaerahan. Jadi saat itu Indonesia belum betul-betul bisa bersatu secara keseluruhan negara Indonesia. Jadi perjuangannya itu hanya bersifat kedaerahan saja. Kemudian yang keempat, Belanda memiliki politik divide et impera atau politik mengadu dombakan. Jadi oleh Belanda, masyarakat Indonesia diadu dombakan. Misalkan yang satu daerah dengan satu daerahnya lagi, mereka bisa menyatakan perang ya dengan adanya politik-politik dari tentara Belanda saat itu. Jadi Indonesia antar pribumi atau antar masyarakat Indonesia bisa saling menyerang ya dengan adanya politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda. Nah, itulah mengenai pembahasan soal ujian sekolah muatan IPS pada video yang keempat. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.